Sword of Coming, episode 177-178. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Benua botol berharga timur selalu terbagi menjadi utara dan selatan dengan Akademi Lakeview bertindak sebagai titik yang membagi keduanya. Mereka yang berada di utara dianggap biadab, sedangkan yang di selatan dianggap lebih beradab. Orang-orang di selatan selalu memiliki rasa jijik alami terhadap orang utara, dan bahkan para cendekiawan ternama dari negara Sui besar pun rela mengakui inferioritas mereka terhadap para cendekiawan dari negara aliran selatan. Oleh karena itu, bagi mereka yang berasal dari klan kaya di selatan, menikah dengan klan di utara dianggap aib. Akhir tahun segera mendekat, dan ada seorang biksu setengah baya bertelanjang kaki dengan wajah persegi dan bersudut berjalan perlahan melalui pasar yang ramai di selatan sambil membawa mangkuk di tangannya. Ada seorang pengamen jalanan yang tampil dengan segala daya upaya, mengundang sorak-sorai meriah dari kerumunan penonton. Biksu itu melihat seekor monyet kecil diikat di tiang kayu, dan monyet itu sangat kurus, sehingga matanya tampak sangat besar. Sang biksu berjongkok sambil menarik keluar setengah keping biskuit basi, lalu menarik sepotong sebelum meletakkannya di telapak tangannya dan menawarkannya kepada si monyet kurus kering. Namun, monyet itu ketakutan oleh kebaikan hati biksu itu, dan ia pun bergegas kembali dengan panik. Namun, rantai logam yang mengikatnya langsung tertarik kencang, menyebabkannya jatuh ke tanah. Seluruh tubuh monyet itu dipenuhi cambuk, dan ia meringkuk seperti bola dan mulai menangis terseduh-seduh. Biksu itu dengan lembut meletakkan potongan biskuit di dekat tiang kayu, lalu mematahkan sisa biskuit menjadi beberapa bagian sebelum menyebarkannya ke tanah. Setelah itu, ia meletakkan mangkuk logamnya juga sebelum mundur dan duduk bersila sekitar 3 atau 4 meter dari tiang kayu, di mana ia mulai membaca ayat-ayat suci dalam hati. Ia terus-menerus berkultivasi kemanapun ia pergi, tak peduli apakah ia sedang berjalan atau duduk. Monyet kurus kering itu benar-benar kelaparan, dan setelah biksu itu duduk, ia menatapnya dengan tatapan malu-malu cukup lama sebelum akhirnya memberanikan diri untuk mengambil salah satu potongan biskuit di tanah. Ia kemudian bergegas kembali ke tempat semula dan melahap biskuit itu dengan cepat, dan keberaniannya semakin terpacu ketika menyadari bahwa biksu itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap apa yang dilakukannya. Maka, ia pun melahap sepotong biskuit lagi dengan cepat, dan proses itu pun terulang kembali. Tiba-tiba, ia menyadari ada air di mangkuk logam, lalu ia menghampirinya untuk minum. Meskipun saat itu musim dingin, air di mangkuk itu agak hangat. Dengan perutnya yang terisi, monyet itu merasa jauh lebih puas, dan ia pun semakin tidak takut pada biksu itu, menatapnya langsung dengan tatapan kosong di mata besarnya, seolah bertanya-tanya mengapa biksu itu menunjukkan kebaikan seperti itu. Setelah selesai membacakan ayat suci tersebut, biksu itu membuka matanya lalu berdiri, dan monyet itu segera bergegas mencari perlindungan lagi. Namun, biksu itu hanya mengambil mangkuk logam itu sebelum pergi. Monyet itu menjulurkan kepalanya dari balik tiang kayu, memperhatikan saat sang biksu menghilang di antara kerumunan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bersendawa pelan, dan menggaruk wajahnya yang kurus kering sambil mengedipkan mata besarnya. Biksu bertelanjang kaki itu berjalan menembus kerumunan dengan kepala tertunduk, menolak mengangkat kepala bahkan jika seorang pejalan kaki menabrak bahunya. Sebaliknya, ia akan mengangkat tangan kanannya di depan dada sebagai penghormatan Buddha sambil mengangguk sedikit sebelum melanjutkan perjalanan. Ada seorang lelaki tua yang tampak gila dengan rambut kusut dan pakaian compang camping, berjalan terlatih-tatih di pasar. Setiap kali bertemu seorang anak, ia akan menghampiri wali mereka, terlepas dari apakah mereka kaya atau miskin, sebelum menanyakan pertanyaan yang sama kepada mereka semua. Kebanyakan orang di pasar sudah terbiasa dengan hal ini, dan mereka biasanya akan mempercepat langkah dan membawa anak-anak mereka pergi. Sesekali, ada yang bercanda tentang lelaki tua itu, dan ada juga beberapa pemuda pemarah yang mendorongnya. Terlepas dari sambutannya, lelaki tua itu terus mengulang pertanyaan aneh yang sama berulang kali. Apakah kamu sudah memberi nama pada anakmu? Sekelompok pemuda kasar yang sangat akrab dengan lelaki tua itu menghentikannya di tengah jalan, dan salah satu dari mereka menyeringai licik ketika bertanya, ada seorang anak di keluargaku yang belum diberi nama, apa yang kau inginkan? Orang tua itu sangat gembira mendengarnya, sampai-sampai ia berjingkrak-jingkrak kegirangan, dan berkata, aku akan memberi nama anak itu. Aku pasti akan memberinya nama yang bagus kali ini. Kamu boleh menamai pantatku. Pemuda itu menendang perut lelaki tua itu, hingga ia terjatuh kembali ke tanah, di mana ia mulai berguling-guling kesakitan sambil memegangi perutnya.
Biksu pembawa mangkuk itu berjongkok sebelum membantu lelaki tua itu berdiri, sementara sekelompok pemuda kasar itu pergi sambil tertawa terbahak-bahak seperti hiena. Setelah dibantu berdiri, lelaki tua itu mencengkeram erat lengan biksu itu sambil menanyakan pertanyaan yang sama tidak sopannya. Apakah anakmu punya nama? Catatan, hal ini sungguh tidak sopan karena biksu Buddha seharusnya hidup selibat. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sang biksu melirik ke arah lelaki tua itu, lalu menggelengkan kepalanya dan membersihkan debu dari pakaian lelaki tua itu sebelum melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, lelaki tua itu terus mempermalukan dirinya sendiri di pasar, mendapat banyak cacian dan tatapan meremehkan atas usahanya. Saat matahari mulai terbenam, biksu itu mulai meminta-minta makanan, tetapi berhenti setelah mengunjungi 7 rumah tangga, hanya memperoleh sedikit makanan yang nyaris menutupi dasar mangkuk logamnya. Sang biksu memasuki kota dari utara, lalu keluar dari selatan. Sepanjang perjalanan, ia melewati kerumunan orang di jalan, dan setiap kali ia menemukan serangga, ia akan memumutnya lalu meletakkannya di pinggir jalan agar tidak terinjak. Saat tiba di sebuah kuil kuno yang telah lama ditinggalkan, biksu itu memberikan penghormatan Buddha di luar pintu sebelum perlahan masuk ke dalam. Di jalan setapak di bawah atap di luar aula kuil, sang biksu memakan makanan dalam mangkuknya, lalu duduk dengan menyilangkan kaki dan melanjutkan berkultivasi. Di tengah kegelapan malam, lelaki tua yang gila itu terhuyung-huyung masuk ke kuil, dan ia bahkan tidak melirik biksu itu sebelum bergegas masuk ke aula, lalu ambruk di atas tumpukan jerami. Setelah itu, ia menutupi dirinya sebaik mungkin dengan selimut compang camping sebelum tertidur. Malam yang tenang pun berlalu. Lelaki tua yang terobsesi memberi nama anak orang lain itu baru bangun siang, dan begitu bangun, ia langsung meninggalkan kuil yang bobrok itu sebelum kembali ke kota untuk bertanya kepada semua orang bahwa ia pernah menemukan pertanyaan yang sama persis. Selama ini, ia bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah biksu bertelanjang kaki itu. Awalnya, beberapa orang berspekulasi bahwa lelaki tua itu mungkin seorang kultivator yang kuat dengan kepribadian yang aneh, tetapi mereka segera menyadari bahwa ia hanyalah lelaki tua yang tak berdaya dan tak membalas apapun jenis kekerasan yang dialaminya. Ia akan menangis dan menjerit ketika dipukuli, bahkan berdarah ketika pemukulan menjadi terlalu parah. Pada akhirnya, hanya ada beberapa preman muda yang masih suka menyiksa lelaki tua itu untuk hiburan mereka. Orang tua itu telah tinggal di kuil terbengkalai ini selama bertahun-tahun. Selama hampir setengah tahun berikutnya, sang pendeta tinggal sementara di kuil itu hari demi hari, kadang-kadang pergi ke kota bersama lelaki tua itu untuk meminta-minta makanan, dan ia juga kadang-kadang meninggalkan kota dan kembali ke kuil bersama lelaki tua itu. Namun, mereka berdua tidak pernah berbicara satu sama lain, dan hampir tidak ada kontak mata di antara mereka selama itu. Setiap kali lelaki tua itu melihat biksu itu, wajahnya akan tampak bingung, dan ia tidak dapat mengingat apapun. Malam itu terjadi badai petir yang hebat, dan suara angin menderu serta hujan deras begitu kerasnya sehingga dua orang kemungkinan besar tidak akan dapat mendengar satu sama lain, bahkan jika mereka berteriak satu sama lain dalam jarak dekat. Lelaki tua itu meringkuk seperti bola di atas ranjang jerami darurat, dan ia akan menggigil ketakutan setiap kali terdengar suara petir. Lelaki tua itu tertidur lelap, dan mungkin ia teringat akan suatu kenangan menyakitkan atau sedang bermimpi buruk. Bagaimanapun, tinjunya terkepal erat, dan seluruh tubuhnya terasa tegang saat ia berulang kali bergumam pada dirinya sendiri, "Aku telah mencoreng namamu, cucuku. Aku telah menghancurkanmu." Tak ada lagi air mata yang tersisa untuk ditumpahkan di wajah keriputnya, tetapi hal itu hanya membuat penderitaannya tampak lebih kuat dan menyayat hati. Tak lama kemudian, suara guntur mulai jarang terdengar, tetapi hujan masih deras seperti sebelumnya, dan ngobrol saat tidur dengan lelaki tua itu sudah mulai mereda. Akan tetapi, tepat saat lelaki tua itu tertidur lelap, sang biksu tiba-tiba melengkungkan jari-jarinya sebelum membuat gerakan mengetuk pelan. Suara ikan kayu yang dipukul menggema di seluruh kuil, dan terdengar jelas bahkan di atas suara badai yang dahsyat. Lelaki tua itu bergidik sebelum tiba-tiba duduk tegak dan mengamati sekelilingnya. Raut wajahnya tampak bingung, diikuti secercah kelegaan, yang kemudian berubah menjadi duka mendalam. Ia bangkit berdiri dan berjalan keluar dari aula. Meskipun penampilannya compang camping dan menyedihkan, ia berjalan dengan aura yang sangat menakutkan, bagaikan harimau yang berlari menuruni gunung atau naga yang berenang di sungai. Namun, terlepas dari auranya yang kuat, tubuhnya tetap sangat rapuh. Dia bagaikan definisi macan kertas. Setelah keluar dari kuil, dia menatap langit malam dalam diam, tatapannya kosong dan penuh kesedihan. Siapapun yang tidak dapat membuang emosinya, akan merasakan sakit, kata biksu itu dengan suara lembut. Lelaki tua itu terus menatap langit sambil mengejek, "Tak ada rasa sakit, aku rela menanggung ini."
Apa kau bilang makhluk abadi yang tak memiliki emosi entah bagaimana lebih baik daripada yang lain? Yang mereka pedulikan hanyalah keabadian mereka yang omong kosong dan mereka menganggap diri mereka lebih unggul daripada yang lain. Mereka bahkan tidak ingat bahwa mereka masih manusia. Jika rata-rata orang melupakan asal-usul mereka, mereka akan dihukum oleh surga, tetapi seorang yang abadi hanya bisa dianggap abadi jika ia melupakan asal-usulnya. Sungguh menggelikan keberadaan mereka. Semua makhluk hidup merasakan sakit, jawab biksu itu singkat. Orang tua itu terdiam, lalu duduk dengan menyilangkan kaki sambil meletakkan kembali tangannya yang terkepal erat di lututnya dan bergumam dengan nada merendahkan diri. Semua itu terasa seperti sudah lama sekali. Orang tua itu tiba-tiba terbangun lagi saat fajar, setelah tak sengaja tertidur, dan matanya kembali kabur saat ia melanjutkan kehidupannya yang kacau. Hal ini berlanjut selama lebih dari sebulan hingga akhirnya lelaki tua itu kembali waras pada suatu malam musim gugur dengan bulan purnama. Namun, kali ini, auranya jauh lebih lemah daripada sebelumnya, dan ia tampak tidak berbeda dari lelaki tua rapuh pada umumnya. Ia duduk di koridor di bawah atap di samping biksu itu, menatap bulan purnama sambil merenung, cucuku sangat cerdas, sarjana tercerdas di dunia. Sayang sekali ia menyandang nama keluarga Cui, dan lebih malang lagi ia memiliki kakek sepertiku. Seharusnya semuanya tidak seperti ini. Sang biksu tetap diam. Saat musim dingin tiba, salju pun turun, dan gigi lelaki tua itu bergemeletuk hebat saat ia tertidur di kuil. Wajahnya membiru, dan sepertinya ia takkan sanggup melewati musim dingin. Biksu itu memasuki kuil dengan mangkuk di tangannya, dan ia menyerahkan biskuit hangat kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menerima biskuit itu dengan ekspresi bingung, lalu tiba-tiba melemparkannya ke tanah saat secercah kejernihan kembali di matanya. Biksu itu mengambil biskuit itu dari tanah, lalu menawarkannya lagi kepada lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu menggelengkan kepala sambil berkata, aku hanya ingin terus hidup karena aku ingin bertemu cucuku lagi. Kalau tidak, aku takkan bisa meninggal. Aku tak bisa mati seperti ini. Aku harus minta maaf padanya, dan aku telah mengecewakannya. Aku tak boleh gila, aku harus sadar. Selamatkan aku, biksu. Pria tua itu mencengkeram lengan biksu itu sekuat tenaga sambil memohon, jika kau mengizinkanku melihat cucuku dalam keadaan sadar, aku bersedia melakukan apapun yang kau inginkan. Aku akan bersujud padamu sekarang juga. Aku akan menjadi muridmu. Dengan kekuatanmu yang maha kuasa, kau pasti bisa menyelamatkanku. Setelah sadar kembali, aura lelaki tua itu menjadi begitu rapuh hingga seperti sepotong kayu lapuk. Kekuatan hidupnya mulai menunjukkan tanda-tanda memudar, dan ia tak mampu mempertahankan kejernihan sepenuhnya. Apakah kau masih belum mampu menyingkirkan hasrat obsesifmu? Tanya biksu itu dengan nada acuh tak acuh. Pada titik ini, apa yang akan kau capai bahkan jika kau bertemu dengannya? Raut wajah lelaki tua itu tampak sedih ketika ia bertanya, bagaimana mungkin aku melupakan semuanya begitu saja? Ini bukan urusanku saja. Aku takkan bisa melupakannya selama aku masih hidup. Sang biksu berhenti sejenak untuk berpikir sejenak, lalu mengusulkan, jika kamu tidak dapat membuangnya, ambil saja. Bagaimana caranya? Tanya lelaki tua itu dengan bingung. Pergilah ke Kekaisaran Li Besar, jawab biksu itu. Pria tua itu mengangguk, kau benar, cucuku ada di Kekaisaran Li Agung. Biksu itu menggelengkan kepalanya sambil mengoreksi, cucu Anda berada di negara Sui Besar, tetapi guru cucu Anda berada di daerah mata air naga di Kekaisaran Li Besar. Ekspresi ngeri terpancar di wajah lelaki tua itu setelah mendengar hal itu, dan ia buru-buru mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Ia lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil berteriak, aku tidak ingin bertemu dengan sang bijak cendekiawan. Seketika itu juga, amarahnya meledak dengan dahsyat. Kalau kau mau mencelakaiku, bunuh saja aku. Kalau kau mau mencelakai cucuku, akan kuhancurkan tubuh sucimu dengan tinjuku. Sekalipun sang Buddha sendiri berdiri di hadapanku, beliau tetap tak akan luput dari tinjuku. Orang tua itu berjuang untuk berdiri sambil berbicara, dan auranya tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga tidak kalah sedikit pun bahkan jika dibandingkan dengan sepasang seniman bela diri yang telah saling bertarung di Joel Small World. Akan tetapi, aura itu adalah satu-satunya gertakan yang tersisa padanya. Ekspresi biksu itu tetap tenang saat ia menundukkan kepala untuk mengintip ke dalam mangkuk logamnya, dan ia mendapati air di dalamnya sedikit beriak. Sang Buddha mengamati semangkuk air, dan ia melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jangan coba-coba menggurui aku, dasar botak, kata lelaki tua itu sambil mengernyitkan dahi. Biksu itu berbalik dan dengan lembut mengangkat mangkuk logamnya sambil berkata, hal yang paling menarik tentang cucumu adalah dia bisa melihat hal kecil. Kurasa kau harus bicara dengan gurunya.
Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau mau, biksu, jawab lelaki tua itu dengan tatapan mata penuh tekad. Kau tak lebih dari sehelai rumput tak berakar, sang biksu mendesah, lalu berdiri dan pergi. Orang tua itu buru-buru duduk dengan menyilangkan kaki, memanfaatkan kesempatan singkat untuk berpikir jernih, dan lapisan cahaya keemasan cemerlang perlahan muncul di kulitnya yang keriput. Ia lalu mengukir kata-kata, daerah mata air naga Kekaisaran Li Agung, di telapak tangannya dengan kukunya, menghasilkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, dan ia berulang kali berkata pada dirinya sendiri, aku harus pergi ke tempat ini, dan yang akan kulakukan di sana hanyalah melihat tanpa berbicara. Aku tidak akan bertanya atau melakukan apapun. Setelah itu, ia kembali ke kuil sebelum segera tertidur. Badai salju di luar bertambah lebat, tetapi begitu udara dingin mencapai pintu masuk kuil, badai itu akan menghilang dengan sendirinya. Chen Pingan memilih untuk tidak melewati terusan Yefu ketika memasuki Kekaisaran Li Agung lagi. Setelah meninggalkan jalan papan di lembah pegunungan, Chen Pingan dan yang lainnya bertemu dengan pasukan kavaleri elit. Kelompoknya dan unit kavaleri saling menatap selama beberapa saat badai salju menderu. Awalnya, sebagian besar pasukan kavaleri sudah berbalik tanpa suara. Namun, seorang prajurit tiba-tiba menyerbu ke depan dengan kudanya dan tiba di samping Chen Pingan dalam sekejap. Pria ini tampak muda dan penuh tekad, dengan ekspresi waspada dan teliti. Menatap kedalaman matanya, tersirat keteguhan yang tak dipahami Chen Pingan. Setelah prajurit ini menerjang maju, yang lain tak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengikutinya. Gumpalan salju beterbangan ke udara saat kuda-kuda itu berlari kencang. Menggunakan dialek resmi Kekaisaran Li Agung, Chen Pingan berteriak, kami dari Kabupaten Mata Air Naga, dan kami baru saja kembali dari negara Pengadilan Kuning. Kami memasuki Kekaisaran Li Agung melalui pagar sapi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat yang sama, Chen Pingan mengeluarkan paspor yang dikeluarkan oleh Kabupaten Longkuan dari sakunya. Setelah melewati berbagai negara untuk pergi ke Akademi Tebing Gunung yang baru, paspornya sudah dipenuhi stempel resmi dari berbagai pos pemeriksaan di berbagai negara. Melihat prajurit yang menyerbu lebih dulu hendak turun, Chen Pingan segera berlari kecil dan mengangkat paspornya tinggi-tinggi untuk menyerahkannya. Prajurit itu semakin tegang, dan murid-murid kavaleri lainnya juga mengerut seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Prajurit itu membungkuk untuk menerima paspor. Setelah memeriksanya dengan saksama, senyum cerah tiba-tiba tersungging di wajahnya. Ia melonggarkan cengkeramannya yang erat pada pedang dan memberi isyarat halus kepada yang lain bahwa semuanya aman dan terkendali. Namun, ia tetap bersikeras untuk turun dari kudanya, lalu melompat dari kudanya sebelum mengembalikan paspor itu kepada Chen Pingan. Setelah pemuda itu dengan hati-hati menyimpan paspornya, prajurit muda itu tersenyum dan berkata, cuacanya sedang buruk sekarang, jadi kalian bisa datang ke Menara Suar kami untuk beristirahat selama beberapa hari jika ada masalah. Kalian bisa mengisi kembali perbekalan kalian dan berangkat lagi ketika salju sedikit mereda. Chen Pingan bisa merasakan ketulusan hati prajurit itu, dan ia langsung menangkupkan tinjunya dan terkekeh, tidak apa-apa, aku bisa memanfaatkan ini untuk melatih teknik tinjuku. Memang cukup menantang, tapi aku masih bisa bertahan. Seni bela diri sangat populer di Kekaisaran Li Agung, dan penduduknya cenderung lebih tangguh dan fisik. Bahkan, Kekaisaran Li Agung terkenal di benua timur yang berharga karena sifat ini. Tekad dan kegigihan Chen Pingan langsung memikat hati sekelompok kavaleri elit. Bahkan letnan tua yang berpenampilan kasar dan sederhana itu pun tersenyum penuh arti. Kedua belah pihak berpapasan begitu saja. Kavaleri melanjutkan perjalanan ke selatan untuk berpatroli di perbatasan, sementara Chen Pingan melanjutkan perjalanan ke utara untuk kembali ke kampung halamannya. Letnan tua itu berbalik menatap ketiga sosok yang menghilang ke utara. Senyumnya lenyap, dan ia menoleh ke bawahannya dan menegur, kau ini mau jadi pahlawan atau apa? Apa kau sudah bosan hidup? Belum lagi betapa kuatnya anak muda itu, jelas sekali bahwa dua anak berpakaian minim di sebelahnya adalah kultivator yang relatif kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan dalam cuaca buruk ini? Apa kau tidak memperhatikan penampilan mereka yang sehat ketika kita berinteraksi dengan mereka dari dekat tadi? Seandainya mereka mata-mata dari negara musuh, keputusan gegabahmu bukan hanya akan menyebabkan hancurnya unit kita, tetapi juga akan menunda penyampaian informasi. Prajurit muda itu bergumam pelan, dan jelas ia masih enggan mengakui kesalahannya. Letnan, kita ini prajurit kelas 2 yang berpatroli di perbatasan, di dalam wilayah Kekaisaran Li Agung. Para kultivator harus mematuhi aturan kita, dari manapun mereka berasal, kan? Jika mereka benar-benar berani membunuh kita, mereka pasti akan mendapat masalah besar setelah penyelidikan dilakukan. Mundur selangkah, bukankah masih ada jenderal?
Aku yakin dia bisa mengalahkan siapapun yang berani menantangnya. Letnan tua yang telah menunggang kuda selama separuh hidupnya mengayunkan cambuknya dengan marah. Namun, ia hanya memukul udara di atas bahu prajurit muda itu, dan pukulannya lebih keras daripada dampaknya. Jika ini terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika saya baru bergabung dengan tentara, tindakan Anda tadi akan dianggap sebagai provokasi terhadap para pemurniki yang terhormat, mengerti? Dia terkekeh karena marah. Kau pasti sudah terbunuh bahkan sebelum kau menyadari apa yang menimpamu. Jika jenderalmu orang yang baik dan adil, mereka paling-paling hanya akan meminta beberapa lusin tael perak kepada para petani sebagai kompensasi. Namun, jika tidak, mereka pasti sudah mengabaikan kematianmu begitu saja. Mereka yang berhasil menjadi prajurit kelas 2 di pasukan perbatasan semuanya adalah elit sejati. Hanya sedikit dari mereka yang bodoh. Setelah mendengar omelan letnan tua itu, prajurit muda itu buru-buru mencoba menebus kesalahannya dengan berkata, "Tenanglah, Letnan. Saat kita memasuki ibu kota negara Sui Agung nanti, aku akan menggunakan jasa militerku untuk menukar seorang wanita bangsawan cantik untukmu dan..." Letnan tua itu memotongnya dan memarahi sambil tersenyum, "Minggir, jasa militermu yang sedikit itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Cukup omong kosongnya, teruslah berpatroli di perbatasan. Para petinggi telah memberitahu kita untuk berhati-hati terhadap Yellow Court Nation yang bertindak gegabah karena putus asa. Semakin buruk cuaca, semakin kita harus berhati-hati. Kita tidak takut mereka menyerbu untuk mencari kematian, tetapi setelah bertempur selama bertahun-tahun, kuku kuda kitalah yang selalu menginjak-injak wilayah mereka. Bagaimana mungkin kita membiarkan mereka menyerbu wilayah kita?" Prajurit muda itu menyeringai dan menjawab, Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Aku jamin tak ada seekor lalat pun yang bisa masuk ke lembah Gunung Kaubek." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membetulkan topi bulunya yang tebal namun agak kaku. Pecahan-pecahan es kecil berjatuhan saat ia menyerbu ke depan menunggang kudanya. Seorang prajurit paruh baya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Letnan, belum lama ini terjadi keributan besar di perbatasan antara kedua negara, dan saya dengar terjadi konflik dahsyat di wilayah Yellow Court Nation yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun, pihak kita hampir tidak mengalami kerugian. Apakah ada alasan yang lebih dalam di balik ini? Letnan, Anda cukup terinformasi dari jaringan Anda, terutama karena banyak rekan lama Anda telah menjadi kapten. Saya juga tahu bahwa Anda secara khusus mengunjungi mereka untuk minum beberapa waktu lalu. Adakah yang bisa Anda ceritakan kepada kami?" Ekspresi letnan tua itu serius, dan ia tidak mengungkapkan apapun. Sebaliknya, ia menyeringai dan berkata dengan tatapan penuh semangat dan suara muram, "Tidak banyak yang bisa dikatakan. Namun, tak lama lagi kita bisa makan daging lagi. Ini kabar baik." Lebih jauh ke utara, Chen Pingan yang berjalan maju di tengah badai salju perlahan berkata, "Aku pernah bertemu pasukan kavaleri dari negara Sui besar sebelumnya, dan mereka mengawal kita dari perbatasan ke ibu kota. Namun, dibandingkan dengan pasukan kavaleri dari Kekaisaran Li besar, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Namun, aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat." "Tuan, ini masalah yang sangat sederhana," jawab anak laki-laki kecil berbaju biru dengan suara malas. "Kavaleri negara Sui Agung tak lebih dari anjing penjaga yang dibesarkan di halaman yang luas. Mereka mungkin terlihat kuat, tetapi mereka hanya biasa-biasa saja dalam pertarungan sungguhan. Namun, kavaleri Kekaisaran Li Agung, terutama yang berpatroli di perbatasan, dapat dianggap sebagai sekawanan anjing liar. Mereka menggigit siapapun, dan taring mereka sudah sangat tajam. Lagi pula, jika patroli perbatasan dari negara Pengadilan Kuning yang menemukan kita, mereka pasti akan segera lari sejauh mungkin. Mereka tidak akan berani mendekati kita dan bertanya." Anak laki-laki berbaju biru itu menguap sebelum melanjutkan dengan santai, "Dulu waktu aku tinggal di Sungai Kekaisaran, aku pernah mendengar Dewa Sungai membicarakan sebuah rahasia. Lebih dari 12 tahun yang lalu, pasukan perbatasan di utara Kekaisaran Li Agung terlibat konflik dengan sekelompok penyulingki. Dalam kemarahannya, sang jenderal mengerahkan 6.000 kavaleri elit dan menggabungkan pasukan dengan sekretaris militernya serta para penyulingki yang dipinjam dari pasukan utama. Ia mengejar para penyulingki yang menyerang itu sejauh lebih dari 400 km, dan berhasil membunuh 3 dari 4 pelakunya." Gadis kecil berbaju merah muda itu tercengang, dan berseru, "Terlepas dari apakah mereka berpatroli di wilayah setempat atau di dunia kultivasi, tak satu pun pasukan di negara Pengadilan Kuning berani menantang seorang pemurniki. Klan Zilan Chao memang mengerahkan seluruh sumber daya mereka untuk membesarkan putra mereka karena mereka berharap ia bisa menjadi seorang kultivator yang kuat. Saat itu tiba,
mereka bisa memanfaatkannya, dan mereka tak perlu lagi hidup bergantung pada belas kasihan orang lain. Namun, klan Hong dari negara pengadilan kuning sudah busuk sampai ke akar-akarnya, dari para tetua hingga pemuda. Jika perang pecah di masa depan, mereka pasti bukan tandingan orang-orang barbar dari Kekaisaran Li Agung. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu meraup segenggam demi segenggam salju dengan bosan, membentuknya menjadi bola-bola sebelum melemparkannya ke kejauhan. Tentara perbatasan Kekaisaran Li Agung juga menderita banyak korban saat itu, dengan lebih dari separuh pasukan kavaleri terbunuh. Yang memperburuk keadaan adalah fakta bahwa lebih dari separuh sekretaris militer juga terbunuh. Bagaimanapun, hal ini menyebabkan keributan besar yang membuat Kaisar Kekaisaran Li Agung murka. Ia memanggil jenderal tingkat 3 ke ibu kota, dan ia segera menurunkan pangkatnya menjadi prajurit berpangkat paling rendah. Baru pada saat itulah pasukan di belakang keempat pemurni Qi akhirnya tenang. Namun, saya dengar jenderal yang pernah menjaga perbatasan utara muncul di Yefu Pass di selatan hanya beberapa tahun kemudian. Selain itu, ia segera dipromosikan kembali ke posisi semula, dan pasukannya sebelumnya di utara juga dianugerahi gelar kavaleri besi. Pasukannya tidak hanya cepat pulih, tetapi mereka bahkan diberi banyak kuda dan prajurit kelas 1. Karena itu, mereka berada dalam kondisi yang sangat baik saat ini. Chen Ping'an tiba-tiba teringat Akademi Tebing Gunung Baru di negara Sui besar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tolong jangan berperang. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu dengan cepat melemparkan bola salju tinggi ke udara sebelum dengan cepat melemparkan bola salju kedua yang melesat ke arahnya. Kedua bola salju itu bertabrakan dan meledak di udara. Anak panah sudah dikokang dan busur sudah ditarik, jadi tak terelakkan lagi bahwa perang yang menghancurkan bangsa akan pecah. Faktor terpenting adalah apakah negara Sui Agung membela diri atau tidak. Namun, jika ibu kota giok putih Kekaisaran Li Agung benar-benar sekuat yang dikatakan rumor, maka saya berani bertaruh bahwa sebagian besar kultivator dari negara Sui Agung akan memilih untuk mundur dan melindungi diri mereka sendiri. Lagi pula, mereka akan kehilangan keunggulan awal mereka, dan wajar saja jika mereka tidak ingin pedang terbang dari ibu kota giok putih menembus formasi pertahanan tempat tinggal mereka dan membunuh mereka dalam sekejap. Itu akan menjadi kematian yang sangat menyedihkan. Memang, siapa yang mau menguji kekuatan mematikan ibu kota giok putih? Semakin tinggi basis kultivasi seorang pemurni Qi, semakin mereka takut mati dan menghargai hidup mereka. Bagaimanapun, saudara Dewa Sungai berkata bahwa dia akan segera menyerah jika pedang terbang ibu kota giok putih hanya setengah dari kekuatan rumor yang beredar. Dengan cara Kekaisaran Li Agung bertindak, penyerahan diri lebih awal bahkan mungkin akan memungkinkannya mempertahankan posisinya sebagai Dewa Sungai-Sungai Kekaisaran. Gadis kecil berbaju merah muda itu tampak bingung ketika bertanya, apa itu White Jade Capital? Dan bahkan bisa menembakkan pedang terbang. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu tertawa terbahak-bahak. Dengan jentikan jarinya, sebuah bola salju langsung mengenai dahi gadis kecil itu. Sebuah pedang terbang akan melesat keluar dari ibu kota giok putih yang terletak di ibu kota Kekaisaran Li Agung. Terbang secepat pedang abadi di 5 tingkat atas, pedang terbang itu akan langsung terbang melintasi ribuan gunung dan sungai sebelum menembus kepala seorang gadis bodoh. Kedengarannya menyenangkan. Gadis kecil berbaju merah muda itu memegang dahinya dengan kedua tangannya. Ia cukup ketakutan mendengar kata-kata anak laki-laki itu. Anak laki-laki berbaju biru itu terkekeh mengejek dan melanjutkan, dengan kultivasimu yang rendah, apa perlu menggunakan pedang terbang dari ibu kota giok putih untuk membunuhmu? Kau memang gadis bodoh, tapi istana Kekaisaran Li Agung sama sekali tidak bodoh. Jika selusin pedang terbang dari ibu kota giok putih itu mengincar para kultivator kuat yang bersembunyi di balik layar di negara Sui Agung terlebih dahulu, aku yakin beberapa kultivator terkuat di negara Sui Agung akan memilih untuk diam-diam meninggalkan negara ini demi menghindari konflik yang akan datang. Meskipun Chen Ping'an tetap diam sepanjang waktu, ia merasa sebagian besar penalaran dan asumsi yang diberikan oleh ular air dari sungai Kekaisaran itu benar. Karena itu, ia mendengarkan anak kecil itu dalam diam dan mengingat informasi tersebut. Namun, Chen Ping'an juga semakin bingung. Dengan betapa cerdas dan jelinya anak kecil berbaju biru itu, mengapa ia rela disalahkan atas Dewa Sungai yang berniat jahat di sungai Kekaisaran itu? Barangkali dia tidak menyadari ada yang salah karena sudah terbiasa dengan perilaku Dewa Sungai. Chen Ping'an tidak menanyakan hal ini kepada bocah lelaki berbaju biru itu. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi bocah lelaki itu. Chen Ping'an mulai berlatih meditasi jalan dengan tenang. Sambil berjalan terlatih-tatih menembus badai salju, ia mengulangi langkah-langkah meditasi jalan berulang-ulang. Sambil mengarungi salju setinggi lutut, Chen Ping'an terpaksa melakukan meditasi jalan pemandu tinju gemetar gunung dengan sangat lambat.
Dari jalan setapak pegunungan hingga salju setinggi lutut saat ini, semakin lama ia bertahan, semakin banyak energi mental dan fisik yang ia butuhkan. Seiring berjalannya waktu, ia perlu mengerahkan upaya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak dari biasanya. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan dari luar hingga dalam, Chen Ping'an hampir membeku menjadi balok es saat ini. Pada akhirnya, gumpalan ki mistis yang bagaikan naga api yang berpatroli di pos pemeriksaan mulai mengalir dengan cepat melalui titik-titik akupunturnya tanpa perlu menyalurkan teknik 18 perhentian secara sadar. Hal ini membantu Chen Ping'an mempertahankan ki sejatinya. Akan tetapi, setiap tarikan dan hembusan napasnya tetap menyebabkan ia menderita sakit luar biasa. Bocah nakal berbaju biru itu bingung dengan hal ini, dan ia merasa Chen Ping'an hanya bersikap tidak masuk akal. Mengapa ia tidak bisa menyerah dan mengakui bahwa ia tidak berbakat? Yang lain meningkatkan kultivasi mereka dengan pesat setiap hari, sementara Chen Ping'an berjuang untuk mencapai setengah hasil dengan usaha 2 kali lipat. Sungguh memalukan. Sementara itu, hati gadis kecil itu sakit memikirkan Chen Ping'an. Badai salju berangsur-angsur mereda setelah 5 hari, dan perjalanan mereka tidak lagi sesulit sebelumnya. Selama waktu ini, Chen Ping'an dan kedua anaknya berjalan melewati 2 pos pemeriksaan dan sekitar selusin menara suar, baik yang besar maupun kecil.